Hi everyone, thank you for clicking in. Selamat datang di channel YouTube aku. Perkenalkan, nama aku Dika dan this is my first video. Jadi setelah mencoba mencari tema yang cocok gitu untuk video pertama aku, akhirnya aku memutuskan untuk membuat satu review untuk sebuah drama yang sangat fenomenal belakangan ini, yaitu dari Korea Selatan sana, ya, yang sudah jadi bahan pembicaraan netizen di Indonesia maupun di Korea. Apalagi kalau bukan The World of the Married. Dan hal yang aku bahas kali ini adalah terkait dengan endingnya gitu. Karena apa? Karena banyak sekali teman-teman netizen di sana yang di Twitter terutama ya, teman-teman yang merasa kebingungan soal ending The World of the Married. Like, ini endingnya kok begini sih, anti klimaks, ngebingungin. Ini banyak sekali pertanyaan yang aku dapatkan di Twitter yang aku baca, dan di sini aku akan bacain beberapa contoh tweet ya dari teman-teman di Twitter. Wait. Oke, yang pertama ada dari Hope Delight. Aku baca dulu. The ending of World of the Married sucks ass. I wanted to know why he ran away. I wanted to see his face when he came back. I wanted to know why Sunwoo was so calm living her life despite of her son being missing. What was the reason? Good questions, but I will answer that. Kemudian dari Cappuccino Cincau, ini ending The World of the Married gimana sih anjir, nggak ngerti, masih banyak adegan yang belum diungkapin. Mungkin gitu kali nadanya ya. Kemudian dari Notkeski whatever, apaan sih ini ending The World of the Married, gak jelas banget ya Allah. Ya mungkin sebagian dari kalian juga beranggapan yang sama. Kemudian ada dari Il Natasha, aku habis tahu ending The World of the Married gitu aja, jadi tengah. Oke. Dan yang terakhir ada dari Aku Siangi. Aku Siangi. Aku Sange. Dari berbagai macam pilihan username dan dia memilih kalimat Aku Siangi. Wow. Kreatif sekali. Ya, dia bilang gini, wait, so that's it? That's the ending of The World of the Married couple? At least you should have shown my baby young face at the end. Oke, seperti yang kita tahu, The World of the Married ini sangat-sangat fenomenal banget gitu. Itu menyatukan ibu, bapak, kakak, adik, keluarga semua ya kan, semuanya jadi satu, bekerja sama untuk mengutuk siapa? Mengutuk Tae-oh dan juga Da-kyung. Dan saking fenomenalnya drama ini ya, itu sampai Instagram aslinya si Da-kyung, Hasunhee itu sampai dibombardir dong sama netizen Indonesia, sampai dibilangin pelakor dan segala macam. Come on, ini cuma drama, ada yang serius. Tapi itu artinya apa? Itu artinya bahwa memang drama ini diterima di Indonesia, dan it's a good things, it's a really a good things gitu. Dan seperti yang kita tahu di Korea sendiri, drama ini rating penayangan akhirnya adalah 28,3% kalau tidak salah. Yang pasti sekarang dia posisi 1 menggeser Sky Castle. What a great achievement for drama dengan tema perselingkuhan. Even sebenarnya di Korea sendiri bukan pertama kali drama tentang perselingkuhan diciptakan, tapi maybe this is waktunya buat The World of the Married, kita nggak tahu kan. Oke. Jadi karena saking fenomenalnya gitu, drama ini pun juga memunculkan banyak newbie, yaitu orang-orang yang pada awalnya tidak pernah menonton drama Korea sama sekali, tapi gara-gara ada drama ini akhirnya mereka mencoba untuk menonton, which is that's a good thing. Tapi di sisi lain banyak sekali ekspektasi teman-teman yang tidak tersalurkan gitu ya, artinya bahwa mereka punya ekspektasi A, ternyata endingnya adalah B. Dan di sini di video ini aku pengen menjelaskan berdasarkan persepsi aku, sebenarnya arti dari endingnya itu apa sih gitu. So stay tune and check it out. Alright, mari kita bahas bersama. Pertama-tama ya,
pertama-tama teman-teman harus tahu dulu nih, harus sadar dulu bahwa The World of the Married itu sebenarnya punya bisa dibilang dua sisi cerita gitu. Jadi sesi pertama adalah sisi di mana Dr. Ji Sung-woo mengetahui suaminya berselingkuh dan bagaimana proses Dr. Ji Sung-woo itu untuk membalas suaminya dan orang-orang yang mengkhianatinya, termasuk orang-orang yang dianggap sebagai temannya, satu persatu. Dalam perjalanannya Dr. Ji Sung-woo ini harus survive sendiri, harus struggle sendiri, nggak punya siapa-siapa, benar-benar harus fight for herself and for her kids itu kan, sampai akhirnya dia ketemu sama sosok yang namanya Min Hyun Soo. Aku agak lupa, Min Hyun Soo ya kalau tidak salah, itu yang punya pacar abusif, akhirnya jadi temannya Dr. Sung-woo. Kalau nggak ada itu mungkin she's going to live her life miserably alone gitu. Nah, endingnya di mana? Endingnya adalah pada saat Dr. Sung-woo itu datang ke rumah orang tuanya Dakyung untuk ngasih tahu ke orang tuanya Dakyung like, hey, your daughter has an affair with my husband. Anakmu berselingkuh dengan suamiku dan anakmu sekarang hamil. Dan endingnya adalah bahwa Tae-oh dan Dakyung akhirnya harus pergi dari Gosan. Kalau tidak salah dia pergi ke Seoul ya, karena malu dengan semua gosip-gosip yang beredar. Jadi mereka pergi dari Gosan, kemudian Dr. jadi single parent dan Junyoung jadi memilih ibunya, dan aku rasa itu ending season 1. Jadi episode 1 sampai 6 sebenarnya itu sudah merangkum ekspektasi dan ending dari yang teman-teman harapkan. Kalau memang yang diharapkan adalah revenge gitu. Hanya saja di episode ada 16 episode gitu. Nah, 10 episodenya ini apa? 10 episode inilah yang masuk ke season 2. Jadi untuk season 2 episode pertama itu adalah di episode 7 di mana Tae-oh kembali ke Gosan. Tapi Tae-oh statusnya sudah berubah menjadi orang kaya, menjadi produser sukses yang akhirnya membeli sebuah rumah mewah di salah satu perumahan mewah gitu kan. Alasannya kembali ke Gosan adalah untuk supaya Dakyung bisa dekat dengan orang tuanya gitu, dan sedikit banyak itu mengganggu lagi kehidupannya Dr. Ji yang sudah settle sebenarnya, seperti itu. Nah, ini sendiri adalah mengawali sesi baru yang mana sebenarnya produsernya ingin menggeser fokus gitu. Kalau kita di sesi pertama fokusnya terhadap perselingkuhan dan affair dari dua orang, kali ini fokusnya digeser bukan untuk itu lagi gitu. Fokusnya digeser oleh siapa coba? Kepada siapa coba? Ya, kepada Junyoung, anak dari Dr. Sung-woo dan juga Tae-oh. Kenapa aku bilang begitu? Karena gini, karena di season 2 ini sebenarnya ceritanya diarahkan ke sana gitu. Kita bisa melihat bagaimana dilemanya seorang Junyoung gitu ya, anak dari korban perceraian orang tua. Di satu sisi dia kangen sama ayahnya, di satu sisi lagi dia benci sama ayahnya, di satu sisi lagi dia menyalahkan dirinya karena perceraian orang tuanya yang bikin dia jadi pemurung, kemudian dari uring-uringan gitu. Dan di sini dikasih tahu banget gitu transisi dari dia masih ceria gitu, terus di season 2 ini dia jadi pemurung, kemudian jadi pemarah, kemudian dia jadi pembangkang gitu. Dan fokus itu sebenarnya sudah harus penonton geser juga gitu. Jadi kita ekspektasinya bukan lagi bagaimana si Sung-woo membalas Dakyung event dalam perjalanan, itu masih diceritakan, cuman sebenarnya fokusnya lebih kepada mental dan psikologi si anak korban perceraian ini. Jadi pada saat ending di episode 16 dia kabur dan penonton bilang, kok intinya gini doang sih gitu. Ya memang itu tujuannya gitu. Dari awal kita dilihatkan transisi perubahan sikap dan mental yang Junyoung ya buat itu gitu, sebagai contoh di episode 13 itu ada pada saat Junyoung harus menjalani sidang kekerasan di sekolah gitu, dan kita lihat videonya aja. 아빠 뭐가 그렇게 쉬워? 사과한다고 용서가 돼? 어른들은 그런 거야? 네. 엄마 왜 때렸어? 어쨌거나 끝났잖아. 서로 지긋지긋하게 끝장 다 봤잖아.
그래놓고 이제 와서 왜 다시 만나? 왜 이렇게 복잡하게 살아? 이혼했으면 남 아니야? Clue pertama adalah tentu saja pada saat Dr. Ji sampai ke rumah dan dia dapat surat dari Children Counseling Center di Korea. Itu adalah tempat buat counseling atau pelarian anak-anak yang broken home gitu, atau anak-anak yang mengalami sisaan dari orang tuanya, atau anak-anak yang memang mengalami mental apa ya namanya sebutannya ya, ya itulah pokoknya anak-anak yang mengalami gangguan gara-gara ketidakharmonisan keluarganya. Dan selama 1 tahun Jun Yong dirawat di situ gitu. Jadi sebenarnya kalau bagi aku Dr. Ji sudah tahu Jun Yong di mana, makanya dia nggak cariin. Dan surat itu adalah surat bahwa menandakan bahwa oke, Jun Yong akan segera pulang gitu. Makanya dia setelah itu lega kan. Kenapa dia tidak mencari? Karena memang dia tahu Jun Yong di mana. Dan kenapa Dr. Ji tenang sebenarnya adalah karena yang mengurusi Jun Yong atau yang punya counseling center itu siapa coba? Dr. Kim. Kenapa aku bilang yang punya Dr. Kim? Jadi gini, ada satu adegan di episode terakhir, yaitu mantan pasiennya Dr. Ji yang dulu badannya suka gatal-gatal merah-merah. Dia sekarang finally getting better kan, pakai jas segala macem gitu. Dia dikonsul sama siapa? Sama Dr. Kim kan. Pada episode awal Dr. Ji bilang you need a professional help, you need a psikolog gitu, karena sepertinya masalahmu bukan masalah fisik tapi masalah psikologi. Dan ternyata benar gitu, setelah dia ketemu sama Dr. Kim dia jadi getting better gitu. Dan di episode itu si Dr. Kim senyum tuh sama Dr. Ji. Itu menandakan bahwa they know di mana si Jun Yong gitu. Mereka tahu gitu. Hanya saja memang waktu 1 tahun itu dibutuhkan untuk semua orang buat healing gitu. Karena dengan semua polemik yang ada, yang luka bukan cuma si anak, si ibu juga harus healing, si bapak juga harus healing. Makanya Tae-oh mencoba healing dengan berusaha lebih baik mulai dari nol. Dr. Ji berusaha untuk bekerja kembali di rumah sakit dengan mengumpulkan semua kepingan-kepingan dan melakukan segala macam introspeksi. Karena apa? Karena dia merasa semua yang terjadi di hidupnya itu salahnya dia. She keep on blaming herself about everything that has happened to their life, termasuk kenapa anaknya masuk konseling dia juga menyalahkan itu gitu. Nah, kalimat maka dari itu gitu, kalimat penutup itu ada salah satu kalimat dari Dr. Sunwo adalah seperti ini: memaafkan seseorang sama arogannya dengan menghakimi seseorang. Aku hanya akan bertahan dan menunggu putraku kembali suatu saat nanti. Sampai sini paham? Jadi dia nggak mencari putranya, dia menunggu putranya untuk kembali. Karena apa? Karena dia tahu putranya di mana. So dia nggak mencari. Selama waktu itu dia pakai waktunya untuk menyembuhkan dirinya dulu gitu. Bagaimana dia bisa at least memaafkan dirinya sendiri. Sampai pada konklusi si Jun Yong pulang gitu masuk ke rumah, langsung ada kalimat sepertinya penebusan itu telah datang. Pada akhirnya momen ketika aku akhirnya bisa memaafkan diri sendiri, kata Dr. Ji seperti itu. Dan that's the ending. Jadi kalau ada yang bingung ini endingnya gimana, mungkin mesti nonton lagi terus diresapin. Dan aku rasa itu ending yang cukup realistis dan paling realistis gitu. Well, itu tadi penjelasan dari aku terbuka dengan semua pendapat yang mungkin merasa berbeda atau tidak sama. That's fine, silahkan tulis di komen, jangan lupa di like dan subscribe. Kemudian aku minta tolong dong untuk kasih aku kira-kira review apa lagi ya setelah ini. Okay? Stay tuned and see you on another video. Thank you, bye.